Jadi kita harus berubah. Bagaimana caranya agar berubah? Satu, ingat bahwa kita akan pulang kepada Allah, maka kita pasti akan berubah. Catatan pertama, bagaimana agar kita bisa berubah? Pemarah jadi penyabar, pelit jadi ahli sedekah, malas jadi rajin ibadah. Tips yang pertama, ingatlah bahwa kita akan pulang kepada Allah. Bagaimana caranya Ustadz supaya kita tetap kuat perubahannya? Banyak-banyak mengingat bahwa kita akan wafat. Ya. Bagaimana caranya? Saya sering bilang, ibu kalau ada teman meninggal, ibu harus datang. Ibu buka kainnya, ibu lihat wajahnya. Begitulah ibu nanti. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ibu kayak gitu nanti. Diem, gak bisa lagi mulut, gak bisa ngomong. Lidah sudah membeku, tangan sudah kaku, tidak bisa lagi apa-apa, Bu. Datang anak-anak nangis, mama, bayangin, Bu. Bayangin anak-anak ibu yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng itu memeluk mamahnya dan gak bisa bilang apa-apa, mama gak bisa, ibu gak bisa apa-apa. Perhatikan, nanti ibu lihat wajahnya, bagaimana kapas-kapas itu kemudian menutupi wajah ibu yang pucat pasi seperti itu, dan gak boleh pakai make up. Ibu bilang, wajah saya pucat Ustadz, supaya agak seger gitu menghadap Allah. Pakai pemerah, nggak bisa. Pucat, Bu. Bibirnya juga putih. Ya, Masya Allah, maaf ya Bu ya, cincin ibu yang banyak dicopot, nggak boleh dibawa. Dilepas. Ya, sambil dimandikan nanti sama tukang ahli mandinya itu dicopot, Bu. Ya. Bisa pakai minyak atau pakai sabun, lepas nanti cincinnya ditinggalin, nggak boleh. Anting ibu cepat lepas, kalung lepas semuanya, nggak bawa apa-apa demi Allah. Kalau ada orang meninggal, Bu, saya sarankan ibu datang, nggak boleh nggak datang. Karena apa? Tazkiratul maut, mengingat kematian. Pulang dari situ langsung duduk, langsung kebayang, kalau saya pulang besok gimana ya? Oh itu langsung, Bu, duhanya rajin, puasanya rajin, sholat malamnya rajin, baca Qurannya rajin, sedekahnya rajin. Kenapa? Ingat mati. Ingat mati. Jadi banyak yang nanya sama saya, Ustadz, kenapa ya kok saya tuh rasanya gak istiqomah dalam berubah? Iya, karena antum gak banyak ingat mati. Coba kalau banyak ingat mati, gak berani, Bu. Ya. Saya tadi malam pulang jam 12:30 sampai rumah. Karena baru beres Mezing Muharram, anak saya sudah tidur yang paling kecil, Bu, umur 3 tahun, itu saya peluk, Bu, itu bisa nangis sendiri. Kenapa? Saya bilang apa? Jangan-jangan ini pelukan Abi Muna terakhir kali. Dipeluk, anak saya lagi tidur dipeluk. Gitu. Ya Bu ya, suami ingat mati, sayang sama istri. Istri ingat mati, sayang sama suami. Istri ingat anak ingat mati, sayang sama orang tuanya. Orang tua ingat mati, sayang, lembut sama anaknya. Baik-baik ya nak ya. Nanti mama pulang, kamu jangan berantem sama kakakmu. Ya, Masya Allah. Lembut, Bu. Orang ingat mati itu hatinya lembut. Ya, jadi yang pertama apa? Agar kita bisa berubah, banyak-banyak mengingat kematian. Yang kedua, bagaimana kita agar kita ini bisa berubah? Ini bulan Muharram, bulan hijrah. Bagaimana kita agar bisa berubah? Ingat-ingat beratnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan." Rasul enggak menjawab. Masuk masjid, keluar. Hari kedua, orang itu menginap lagi di masjid. Waktu Nabi memberikan taklim kepada kaum muslimin waktu itu, orang itu berdiri nanya lagi, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan." Nabi nggak jawab lagi. Kenapa? Karena belum dapat informasi wahyu dari Allah. Pulang lagi. Hari ketiga, orang itu masih nginep di masjid dan bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan." Apa kata Nabi? "Andai kalian injak lantainya, maka otak kalian mendidih karenanya." Ibu bayangin ya, ini sekarang nggak pakai sendal, coba injek aspal di depan nanti jam 12. Itu nggak mungkin otak mendidih. Tapi nanti Bu, itu kaki ibu nginjek lantainya, baru lantai diinjek begini, ces gitu, ini langsung mendidih. Itu paling ringan. Ingat azab Allah. Jadi kalau mau berbuat tuh
Jadi berubah kita gitu. Mau gibah, ingat ya Allah ini nggak baik. Istighfar. Mau ngambil handphone orang, dengan beli sendiri. Nanti ada duit beli sendiri. Ya, mau ngambil harta anak yatim, astagfirullah. Nanti darah dan dagingku jadi bahan bakar api neraka. Nggak mau. Jadi orang yang ingat azab Allah, dia berubah. Berat loh Bu azab Allah itu. Dan kalau di sana Bu, itu nggak ada lagi amal karena di sana namanya darul jaza, hari pembalasan. Sekecil apapun kebaikan dibalas, sekecil apapun kebaikan keburukan dibalas oleh Allah. Nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi saum, dibalas. Tinggal balasan-balasan aja, tinggal panen. Nggak ada nanam di sana. Nanam tuh di sini. Makanya kalau ibu mau nanam di sini. Ada keropak lewat, bismillah Ustadz, saya nanam. Nanti setelah ini masih ada waktu duha. Bagi ibu yang belum duha, saya belum duha tadi. Duha, apa itu? Nanam. Pulang dari sini, beliin makanan buat ibu saya. Pasti mama suka ini, nyenengin mama. Nanam. Suami malam pulang, kesukaannya tom yum. Masak tom yum. Begitu pulang, Mas, aku masak kesukaan. Alhamdulillah, nanam. Anak lagi mau tidur, dipeluk, disayang-sayang, nanam. Pokoknya jadi orang baik jadinya. Kenapa? Karena ingat azab Allah berat dan ingat mati. Dan yang ketiga, agar kita bisa berubah, ya, kita harus, kemudian yang ketiga apa? Rajin menuntut ilmu. Karena kalau nggak ada ilmu, ibu nggak bisa berubah. Kemarin di acara Amazing Muharram itu ada namanya Aliza Kim. Ya, Aliza Kim itu seorang wanita kelahiran Amerika Serikat Thailand. Dia itu mu'alaf. Dia kemarin moderatornya Mbak Dewi Sandra. Dia cerita tentang dia jatuh cinta sama Islam, dia masuk Islam. Padahal apa Bu? Foto model kelas dunia. Bayangin, dia foto model kelas dunia jatuh cinta sama Islam. Lah kita foto model bukan, foto album bukan. Fotogenik enggak, susah banget untuk taat. Akhirnya apa Bu? Dia tinggalkan agama lamanya, dia masuk Islam dan sekarang Masya Allah jadi aktivis dakwah di Malaysia. Tadinya Pak, foto model. Nih hari ini rekaman, ada salah satu pembicara Amazing Muharram itu namanya, maaf ya, namanya Zahra Jasmine. Ibu kalau lihat Zahra Jasmine ngeri deh, ampun. Apa pekerjaannya? DJ. Perempuan DJ di mana pakai hijab Ibu? DJ kok pakai hijab? Ya namanya DJ bajunya Masya Allah, ampun. Pulangnya orang tidur jam 2 jam 3, dia beraksi jam 2 jam 3. Orang aktivitas kerja jam segini, dia tidur jam segini. Mabuk, iya apa semua. Tatoan, sekarang gimana Bu? Berhijab, kerjaannya majelis taklim. Ada Teh Peggy Melati Sukma, dulunya gimana? Artis, feminis. Bahkan apa? Ya Allah rumah tangganya kacau semuanya. Sekarang gimana? Ustazah Peggy Melati Sukma. Dia ganti namanya dengan Khadijah. Berubah. Ada Umi Irena Handono. Sini rumahnya dekat di Sentul. Kalau diundang ya tinggal 30 menit ke sini nyampe. Dulunya apa? Tangan kanan Vatikan Roma. Kerjaannya apa Ustadz? Memurtadkan orang Islam. Sekarang gimana? Ustazah Irena Handono. Masya Allah, keren banget. Berubah Bu. Felix Xiao, dulunya apa? Ateis. Sekarang gimana? Ustadz nasional. Berubah Bu. Ari Untung, Venita, masih ingat Venita Ari? Bawa acara gosip Gibahtainment, tahu Gibahtainment? Gibah dibuat entertain. Pakai rok pendek, ngorek-ngorek berita artis, ceritain aib rumah tangga orang. Sekarang gimana Bu? Stop. Langsung dia tinggalkan Bu. Itu check and recheck. Belum selesai kontraknya. Diputusin sama dia. Padahal masih ada uangnya Bu. Kalau kita galau kali, uangnya gimana ya Ustadz? Tinggalin. Terus gimana sekarang? Ya udah jadi ibu rumah tangga. Paling juga cuma foto-foto biasa aja. Udah pakai hijab. Gak pernah lagi kepotong. Ceritanya luar biasa Bu. Kesiram air kopi mendidih. Ceritanya gimana Ustadz? Saya ulang, mungkin ibu-ibu di sini pada nggak tahu.
Kan suaminya udah hijrah berubah, dianya belum. Makanya pokoknya nonton Cinta Quran TV deh, banyak Bu di sana kisah-kisah orang luar biasa. Jadi dia rok pendek gitu, suaminya udah bilang kamu itu jangan begitulah roknya. Itu kan dilihatin suami udah ngaji, istrinya belum mau, pakai hijab nggak mau, pakai ini nggak mau gitu. Bahkan ngejek hijrah, ngejek gitu. Akhirnya gimana? Pagi-pagi lagi dandan. Buat kopi, kopinya mendidih, bu menggelegak. Suaminya bilang, mana kopinya, kok belum siap-siap sih? Salah pegang, yang dipegang bukan teko tangannya, dipegang ininya, jatuh. Air mendidihnya ke paha semua, pus semua. Bu, itu beliau cerita ke saya dekat banget sama Fenita Ari sama Ari Untung itu, dekat banget. Itu maaf Ustadz ya, dia cerita, rok saya tuh lengket ke kulit. Coba ibu bayangin itu hijab ibu lengket ke kulit. Berarti kalau dicabut, kecabut. Apa kata suaminya? Itu baru api panas dunia. Itu baru mendidihnya api dunia. Bayangkan kalau kamu nanti disiram sama api neraka. Langsung berhijab Bu. Jadi ibu, apakah kita harus disiram air panas dulu baru berubah? Gak usah. Siapa lagi kemarin ada namanya Adia Novali, juara dunia, binaraga. Juara dunia Bu, nomor 1, anak Indonesia. Ya namanya binaraga gak akan ada yang pakai baju koko Bu. Gak bisa dinikmati lukuk-lukuk tubuhnya. Pakai celana dalam doang. Begitu ngaji, berubah, ditinggalin semuanya. Padahal apa Bu? Dia bisa ikut festival-festival keliling dunia. Ke Amerika iya, ke Australia. Ditinggalin. Sekarang ngapain kerjanya? Ngaji. Banyak banget Bu. Jadi ibu-ibu juga di sini mohon maaf ya, saya yakin pasti punya kisah masing-masing. Ustadz saya belum cerita Ustadz kisah saya dulu. Aduh ampun Ustadz, ya setiap orang punya kisah ini. Bu, lebih baik ibu mantan gelap daripada ibu mantan terang. Kalau mantan gelap, ya dululah Ustadz, itu mah masa lalu. Tapi kalau ibu mantan terang, dulu saya berhijab Ustadz, rajin taklim. Nah ini yang ngeri nih. Rajin taklim, rajin sedekah. Tapi di akhir hidupnya malah murtad Bu. Banyak. Ya banyak tuh. Artis-artis hijrah sekarang apa? Dibuka lagi. Bahkan lebih parah dari sebelum dia berhijrah. Ngeri, makanya apa? Yang ketiga, tadi apa? Ilmu. Rajin majelis ilmu. Yang keempat apa? Doa. Kenapa doa? Karena yang megang hati orang nih Bu, Allah bisa berubah-ubah. Ibu padahal udah niat tadi nih. Ya Allah bismillah, saya keluarin sedekah saya 100.000. Tapi tiba-tiba 100.000 lumayan beli Burger King di belakang, enak juga tuh. Keluarin gak ya? Enggak jadi. Hati manusia tuh. Bisa begitu Bu, hati manusia tuh apa ya? Ya namanya manusia ya, hari ini ngomongnya apa, besok udah apa itu. Bu, jadi Bu sama suami mau wakaf. Iya Ustadz, tadinya sih rencana gitu, tapi akhirnya kami bangun apartemen aja. Ada yang begitu. Loh ibu kok gitu Bu? Ustadz Fatih doain ya. Ada orangnya. Kalau rumah saya laku Ustadz di Pondok Indah, setengahnya hasil penjualannya saya sumbangkan ke pesantren Ustadz Fatih. Bu, saya doakan malam ini. Beneran Bu, saya doakan. 3 hari dari situ laku. Tapi dia gak bilang-bilang. Taunya dari mana? Jamaah lain. Ustadz Fatih kenal dengan Ibu Anu gak? Iya. Kenal, yang di Pondok Indah iya. Yang mau jual rumah kan iya. Kenapa Bu? Udah laku rumahnya. Alhamdulillah, saya udah bayang dong. Wih setengahnya Pondok Indah. Udah diem aja. Saya diem, dia juga diem. Sampai sekarang. Ya saya tinggal doa ya Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan hatinya dalam kebaikan. Hati manusia Bu. Hari ini ibu benci, besok tiba-tiba cinta. Hari ini ibu sayang banget, besok tiba-tiba enggak. Ngeri, ini hati Bu nggak tahu. Saya juga nggak tahu Bu, nggak tahu itu tiba-tiba berubah gitu, nggak tahu. Makanya doa. Yang keempat doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami dalam kebaikan. Doa. Supaya apa? Supaya perubahan kita kuat. Ya. Dan yang kelima, rindulah akan nasihat. Kalau dinasihati jangan marah. Kalau dinasihatin jangan baper. Kamu nasihatin saya kayak yang pinter aja. Kan kamu kan cuma lulusan IPB. Gak boleh begitu Bu. Kalau ada teman kita ngingetin, kita senang. Ayo ingatkan saya lupa.
Saya nggak tahu, saya salah, ingatkan saya. Rindu akan nasihat, jangan sombong. Ini yang ingin saya ingatkan buat ibu-ibu semuanya, ya. Maka ayo kita berubah, dan perubahan kita harus bertahap, tetapi harus 100%. Dan terakhir pesan saya, jangan merasa cukup kalau ibu sudah berubah.